Empat pelajar SMP Negeri 3 Seragi Pekalongan yang tengah mengikuti perkemahan tertabrak mobil bak terbuka. Akibatnya satu orang meninggal di lokasi kejadian. Sementara dua orang lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang. Petugas pun langsung mengevakuasi keduanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada orang yang masih latihan nyetir, kemudian ada anak-anak yang masih jalan-jalan dan kemungkinan masih kurang lihai, jadi terjadi kecelakaan itu. Untuk korban sendiri saat ini gimana? Korban meninggal satu, ini sudah dibawa ke keluarganya pulang. Kecelakaan ini terjadi lantaran pengemudi mobil masih dalam tahap belajar menyetir dengan bimbingan calon mertuanya. Awalnya mau belok kiri Pak. Belajar nyetir. Nah, terus itu lari kulon itu kaget. Jadi menjak rame itu kan. Terus nabrak anak-anak yang lagi pramuka itu. Akibat peristiwa ini pihak sekolah langsung membubarkan siswa yang tengah mengikuti perkemahan. Sementara kasus ditangani unit Laka Lantas Polres Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore dengan informasi 8 orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Desa Ciberem, Ciamis, Jawa Barat Senin pagi. Diduga rem pick up yang membawa rombongan hajatan asal Majalengka tidak berfungsi hingga masuk jurang. Video amatir warga merekam detik-detik pasca kecelakaan tunggal sebuah mobil pickup di Ciamis, Jawa Barat, Senin pagi tadi. Akibat kecelakaan ini 8 orang meninggal dunia. Berdasarkan keterangan sementara, pickup membawa 21 penumpang yang terdiri dari 7 anak-anak dan 14 orang dewasa yang merupakan rombongan hajatan dari Majalengka menuju Ciamis. Mobil diduga oleng saat melaju di jalan menurun hingga akhirnya masuk ke jurang. Kami masih dalam penyelidikan, cuman bisa dilihat kontur jalan sebelum TKP memang menurun. Kendaraan yang terlibat juga Pol Diesel yang dengan bak terbuka memuat penumpang. Nanti kami akan melihat disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk lainnya, apakah ada dugaan remblong ataupun faktor-faktor yang lainnya. Setelah proses evakuasi selesai, petugas kepolisian akan menggelar olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara itu, belasan korban luka saat ini masih dirawat di Puskesmas Sukamantri dan RSUD Ciamis. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir C dilarikan ke rumah sakit di kota Jambi. Ia diduga mengalami trauma berat dan tidak bisa mengajar. Sudah 2 pekan, Rosti Simanjuntak, ibu almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir C, belum bisa melakukan aktivitas sebagai guru di SDN 76 Sungai Bahar dikarenakan mengalami trauma berat dan harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Rosti Simanjuntak dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di salah satu rumah sakit di kota Jambi dengan didampingi oleh keluarga. Berangkat ke kota Jambi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Satu keluarga ya? Satu keluarga. Beliau kan harus didampingi keluarga karena beliau hari-hari ini kami perhatikan semakin. Tim kuasa hukum Barada Eliezer mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tim pengacara Barada Eliezer datang membawa sejumlah persyaratan tertulis. Kuasa hukum Barada Eliezer, yakni Deolipa Yumara, menyatakan Barada Eliezer akan memberikan keterangan terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua dengan seterang-terangnya agar kasus bisa terungkap jelas. Kedatangan tim kuasa hukum Barada Eliezer juga untuk menyatakan bahwa Barada Eliezer siap menjadi justice collaborator untuk kasus ini. Deolipa menambahkan bahwa Barada Eliezer sempat merubah pernyataannya kepada polisi karena Barada Eliezer menyadari bahwa pernyataannya yang pertama tidak sesuai hati nuraninya dan Barada Eliezer ingin kasus ini diusut hingga tuntas.
Kenapa kami mengajukan permohonan ini? Karena perkara ini yang berkait dengan Baradae, yaitu pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 dan 56 KUHP, itu menyatakan bahwasanya Baradae selaku pelaku dan juga selaku turut serta melakukan. Dalam konteks ini tentunya ada pelaku yang lebih besar, atau ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana. Jadi untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan, termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya, tentunya Baradae dengan rasa plong, dengan hati yang matang, dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi. Informasi, kami telah memeriksa atau melakukan pendalaman terhadap Baradae, bertemu secara langsung sebanyak 5 kali. Tetapi kan ada perkembangan informasi ya. Jadi kalau posisi dia saat ini kan tersangka, belum sebagai justice collaborator. Nah, keterangan yang tadi disampaikan mungkin bisa memposisikan dia sebagai justice collaborator. Namun sampai dengan saat ini kita belum melakukan pemeriksaan terhadap keterangan yang terbaru. Tetapi kita sudah mengagendakan secara resmi untuk bertemu dengan Bareskrim ya, dalam hal ini sebagai. Pemirsa, tim Sus Mabes Polri yang mengusut kasus kematian Brigadir Yosua siang tadi kembali berkumpul di Makobrimob. Pertemuan tersebut untuk menganalisa kembali hasil dari laboratorium forensik. Dengan dipimpin langsung oleh Wakapolri, seluruh tim khusus yang mengusut kematian Brigadir Joshua siang tadi berkumpul di Makobrimob dengan sejumlah agenda. Tim sus kembali memeriksa para saksi dan menganalisa hasil penelitian dari laboratorium forensik. Semuanya teknik. Ya, tim sus semuanya. Ya, tim sus semuanya langsung dipimpin oleh Pak Wakapolri, kemudian Pak Irwasum bersama tim semuanya dalam proses pendalaman. Termasuk yang di Bareskrim semuanya sama. Pemeriksaan saksi dan juga menganalisa kembali hasil dari laboratorium forensik. Semua bukti nanti akan disampaikan dan akan langsung dijelaskan kepada teman-teman. Oke? Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus penembakan Brigadir Joshua, sudah ada Camar Henda dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, dan Lika Apriliani dari Bareskrim Polri Jakarta. Kita ke Makobrimob terlebih dahulu. Camar, apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan Ferdi Sambo di Makobrimob? Baik, selamat sore Stefani, Davi, dan juga pemirsa. Irjen Pol Ferdi Sambo, Kadif Propam nonaktif, saat ini dilakukan isolasi ataupun juga dipindahkan ke Makobrimob Kelapa II Depok dikarenakan adanya dugaan sejumlah penyelewengan dan juga adanya pelanggaran kode etik terhadap penyelesaian kasus penembakan Brigadir J yang terjadi di rumahnya pada 8 Juli 2022, di mana untuk keputusan ini sudah sesuai dengan arahan langsung dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Informasi yang kami dapat tadi terakhir, Wakapolri Jenderal Gatot Edi Pramono ini memberikan statement bahwasanya sedang dilakukan pemeriksaan dan juga pendalaman terhadap kasus ini, utamanya untuk bukti-bukti beserta dengan kesaksian dari para saksi. Meskipun memang saat ini kami masih menunggu statement lebih detailnya lagi, yang mana tadi pihak dari Wakapolri menyebutkan bahwasanya untuk informasi yang lengkapnya nantinya akan dilakukan konferensi pers di Mabes Polri, dan dua tempat yang akan dilakukan pemeriksaan selain di Mabes Polri, Bareskrim Polri, dan juga di Makobrimob ini. Seperti diketahui, Irjen Pol Ferdi Sambo ini dilakukan pemindahan menuju ke Makobrimob dikarenakan diduga melakukan ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus Brigadir J, dan salah satunya adalah terkait dengan pengambilan CCTV, yang mana hal ini merupakan kesaksian dari 10 orang saksi yang sudah diperiksa oleh Inspektorat Khusus Mabes Polri. Kemudian juga seperti diketahui bahwasanya istri dari Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, ini kemarin sempat datang ke Makobrimob dan belum diperbolehkan untuk bisa bertemu ataupun menjenguk secara langsung. Dan informasi yang kami dapat pula bahwasanya direncanakan Putri Chandrawati akan datang pada sore hari ini. Namun kami masih menunggu apakah Putri Chandrawati akan datang pada sore hari ini ataupun tidak begitu. Dan Putri Chandrawati juga kemarin sempat menyebutkan bahwasanya ia sangat mencintai suaminya dan masih menunggu proses hukum ini berlanjut, dan diharapkan keluarganya dapat memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Kemudian dapat kami informasikan pula untuk
pengacara dari Baradae menyebutkan bahwasanya Baradae ini mengaku sebetulnya tidak ada tembak-menembak yang terjadi. Kemudian juga penembakan ini diperintahkan oleh atasan yang saat ini memang kalimat atasan tersebut masih dalam misteri. Dan untuk mengetahui informasi dan juga perkembangan di Barreskrim Polri sudah ada rekan Lika Apriliani di sana. Lika, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik Camar dan juga pemirsa, di mana di Barreskrim Mabes Polri ini pada saat ini masih belum ada info ataupun update terbaru terkait kasus tembak polisi yang menewaskan Brigadir J. Namun memang tersangka dalam kasus ini sudah bertambah 1 orang, yaitu Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR yang menjadi tersangka terhitung sejak minggu kemarin 7 Agustus 2022, di mana Brigadir RR ini merupakan ajudan dari istri mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati, di mana meski Brigadir RR ini maksud kami saat ini ditahan di rutan Barreskrim Polri. Meski sama-sama ditahan, yaitu Brigadir RR dan juga Baradae ditempatkan yang sama, namun pasal yang disangkakan ini berbeda, di mana Brigadir RR ini disangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang dapat diancam hukuman 20 tahun hingga pidana mati ataupun seumur hidup. Sedangkan untuk Baradae ini dikenakan pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan 56 tentang pembunuhan yang terancam 15 tahun penjara. Sementara itu yang kami dapat sampaikan, kami akan terus mengupdate informasi terbaru di Barreskrim Polri. Davi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika Apriliani atas laporan Anda langsung dari Barreskrim. Sebelumnya juga ada Camar Henda dari Makobrimob Kelapa II. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, Komnas HAM menggandeng Komnas Perempuan atas dugaan kekerasan seksual yang menimpa istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua lembaga itu menyepakati untuk menyelidiki dan mendalami kekerasan seksual yang dialami istri Irjen Pol Verdi Sambo atas kasus yang melibatkan meninggalnya Brigadir Joshua. Tadi kita berdiskusi dengan Komnas Perempuan dan menyepakati untuk meminta dukungan dari Komnas Perempuan terkait penyelidikan dan pendalaman terhadap kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi atau menimpa Ibu PC, bahwa terkait dengan dugaan kekerasan seksual sebagaimana standar hak asasi manusia yang diakui di internasional maupun yang sekarang sudah diakomodasi dalam Undang-Undang TPKS, maka seseorang yang mengatakan dirinya atau kemudian sudah mengadukan dugaan kekerasan seksual itu kepada lembaga hukum, tentu saja harus diasumsikan bahwa orang tersebut adalah korban. Dalam proses kita untuk mendengarkan pelaporan kasus kekerasan seksual, kita perlu memperhatikan tentunya standar-standar hak asasi manusia dan juga berbagai guidelines atau pedoman untuk memastikan proses pencarian informasi ini tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk dan juga pada saat yang bersamaan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Komnas Perempuan tentunya selama ini berkoordinasi